Sebelum menonton kisah menarik ini, jangan lupa klik subscribe. Semoga setiap jari yang menekan tombol subscribe hari ini, Allah mudahkan segala urusannya. Amin, ya robbal alamin. Dahulu kala, di sebuah masa yang dipenuhi dengan keajaiban dan kekuasaan yang sangat besar atas izin Allah Sang Maha Pencipta segala sesuatu, hiduplah seorang raja soleh bernama Zulkarnain, yang diberikan kekuasaan luar biasa untuk menaklukkan wilayah-wilayah terjauh yang ada di atas muka bumi ini. Beliau bukanlah seorang penjajah yang haus akan harta, melainkan seorang pemimpin yang membawa risalah keadilan dan ketauhidan kemanapun kakinya melangkah, melintasi padang pasir yang sangat luas serta samudra yang sangat dalam, demi menegakkan hukum Tuhan di antara berbagai macam bangsa yang berbeda. Allah SWT memberikan Zulkarnain segala macam sebab dan sarana teknologi yang sangat canggih pada masanya untuk mempermudah setiap misi perjalanan sucinya. Beliau melakukan ekspedisi besar menuju tempat terbenamnya matahari, di mana beliau menjumpai sebuah kaum yang tinggal di tepi laut berlumpur hitam pekat. Di sana beliau menegakkan keadilan dengan memberikan hukuman bagi mereka yang zalim, serta memberikan perlindungan yang sangat tulus bagi mereka yang beriman. Menjadi bukti nyata bahwa kekuasaan yang sesungguhnya adalah kekuasaan yang digunakan untuk membela hak-hak hamba Allah yang lemah dan tertindas saat itu. Setelah menyelesaikan urusan di barat, Zulkarnain melanjutkan perjalanan panjangnya menuju arah timur, di mana matahari terbit dengan sinar yang sangat menyengat. Beliau menjumpai sebuah bangsa yang saking primitifnya mereka tidak memiliki pelindung apapun dari paparan panas matahari yang menyinari bumi sepanjang hari. Namun Zulkarnain tidak meremehkan mereka, melainkan memberikan bimbingan serta perlindungan yang sama sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai penguasa dunia. Sebuah perjalanan yang menguji kesabaran dan ketahanan fisik demi menyingkap rahasia-rahasia alam yang masih tersembunyi di balik cakrawala yang sangat luas sekali. Hingga akhirnya, perjalanan tersebut membawa beliau sampai ke sebuah wilayah yang terletak di antara dua gunung yang sangat tinggi dan sangat curam. Tempat ini menjadi saksi bisu atas sebuah pertemuan yang akan mengubah jalannya sejarah keselamatan umat manusia dari ancaman makhluk yang sangat mengerikan. Zulkarnain tidak menyadari bahwa di balik celah pegunungan tersebut terdapat sebuah misteri besar yang telah lama menghantui peradaban manusia selama berabad-abad. Sebuah ancaman nyata dari makhluk yang dikenal sebagai Ya'juj dan Ma'juj yang memiliki sifat perusak dan tidak memiliki rasa belas kasihan sedikit pun. Di sela-sela dua gunung yang sangat megah tersebut, Zulkarnain bertemu dengan sebuah kaum yang hampir tidak bisa dipahami bahasanya karena keterpencilan mereka. Mereka mengadu dengan penuh rasa ketakutan yang sangat mendalam mengenai keberadaan bangsa Ya'juj dan Ma'juj yang selalu datang melakukan kerusakan besar. Makhluk-makhluk tersebut digambarkan memiliki jumlah yang sangat banyak, bagaikan air bah yang turun dari gunung dan menghancurkan segala macam sumber kehidupan. Mereka memakan apa saja yang mereka temukan dan merusak setiap tatanan sosial serta alam yang telah dibangun dengan susah payah oleh penduduk setempat. Penduduk desa tersebut memohon kepada Zulkarnain dengan menawarkan harta benda yang sangat banyak agar beliau bersedia membangunkan sebuah dinding penghalang, sebuah benteng yang diharapkan mampu memisahkan mereka secara permanen dari gangguan Ya'juj dan Ma'juj yang sangat brutal dan sangat haus akan kehancuran. Mereka merasa tidak berdaya menghadapi kekuatan fisik dan jumlah makhluk tersebut yang terus bertambah banyak seiring dengan berjalannya waktu yang terus berputar. Sehingga satu-satunya harapan mereka adalah pada sosok raja besar yang memiliki kecerdasan dan kekuatan militer yang sudah tersohor ke seluruh penjuru dunia. Zulkarnain dengan penuh kewibawaan dan kesalehan menolak segala macam bentuk imbalan harta materi yang ditawarkan oleh kaum yang sedang mengalami kesusahan tersebut. Beliau menyatakan bahwa kekuatan yang telah diberikan oleh Allah kepadanya jauh lebih baik dan jauh lebih mulia daripada sekadar timbunan emas dan perak duniawi. Beliau hanya meminta bantuan tenaga manusia dan bahan-bahan material tertentu agar beliau bisa membangun sebuah mahakarya arsitektur yang tidak akan pernah tertandingi. Sebuah proyek pembangunan raksasa yang melibatkan kerjasama antara kekuatan teknologi pemimpin dengan semangat gotong royong dari rakyat yang ingin merdeka. Rencana besar mulai disusun untuk menutup celah sempit di antara dua gunung tersebut dengan menggunakan teknik rekayasa yang sangat canggih dan sangat rahasia. Zulkarnain menginstruksikan penduduk untuk mengumpulkan potongan-potongan besi dalam jumlah yang sangat besar hingga mampu menutupi seluruh celah pegunungan itu. Tidak ada yang menyangka bahwa bahan-bahan tersebut akan diubah menjadi sebuah segel abadi yang akan mengurung kekuatan jahat untuk jangka waktu yang sangat lama. Misteri ini menjadi awal dari pembangunan benteng yang paling legendaris dalam catatan sejarah eskatologi manusia mengenai perlindungan dari fitnah akhir zaman. Tahap pertama pembangunan dimulai dengan menumpuk potongan besi raksasa hingga setinggi puncak dua gunung yang berdiri dengan sangat kokoh di kanan dan kirinya. Zulkarnain memerintahkan orang-orang untuk membakar tumpukan besi tersebut dengan api yang sangat besar, hingga besi-besi itu berubah warna menjadi merah membara.
Suasana di lokasi tersebut menjadi sangat panas, bagaikan kawah gunung berapi yang sedang meletus karena energi panas yang digunakan untuk melelehkan logam tersebut. Beliau menggunakan prinsip metalurgi tingkat tinggi yang memastikan bahwa tidak ada satupun celah kecil yang tersisa di antara sambungan potongan besi itu. Setelah besi tersebut mencapai titik didih yang sempurna, Zulkarnain kemudian menuangkan cairan tembaga mendidih ke atas tumpukan besi yang sedang menyala hebat. Perpaduan antara besi yang kuat dengan tembaga yang tahan terhadap korosi menciptakan sebuah material baru yang sangat keras dan mustahil untuk bisa dilubangi. Dinding tersebut menjadi sangat licin dan sangat halus sehingga tidak ada makhluk apapun yang mampu memanjatnya, meskipun mereka memiliki kuku yang sangat tajam. Sebuah segel teknologi kuno yang melampaui logika manusia modern saat ini mengenai bagaimana cara menyatukan dua jenis logam dalam skala yang sangat raksasa. Dinding ini bukan sekadar tembok biasa, melainkan sebuah penjara dimensi yang secara fisik menutup akses Ya'juj dan Ma'juj untuk keluar menuju ke dunia manusia. Ketebalan dan kekuatannya telah didesain sedemikian rupa agar tidak bisa dihancurkan dengan peralatan apapun yang dimiliki oleh makhluk-makhluk perusak tersebut. Zulkarnain telah menciptakan sebuah penghalang yang memisahkan antara peradaban manusia yang damai dengan keganasan makhluk yang haus akan penindasan dan kehancuran. Pembangunan ini diselesaikan dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya pemberi kekuatan dan perlindungan bagi seluruh hamba-hambanya yang beriman. Para penduduk yang sebelumnya hidup dalam ketakutan, kini bisa bernapas lega karena musuh mereka telah terkunci rapat di balik dinding logam yang sangat megah. Mereka menyaksikan betapa cerdasnya strategi Zulkarnain dalam memanfaatkan sumber daya alam untuk menciptakan keamanan jangka panjang bagi generasi yang akan datang. Namun di balik keberhasilan tersebut, Zulkarnain memberikan sebuah peringatan penting bahwa dinding ini bukanlah sesuatu yang akan bersifat abadi selamanya di dunia. Ada sebuah waktu rahasia yang telah ditetapkan oleh Tuhan, di mana dinding ini akan hancur lebur dan musuh tersebut akan keluar untuk menjalankan takdir akhirnya. Setelah dinding tersebut berdiri dengan tegak dan menutup celah pegunungan secara sempurna, Zulkarnain tidak merasa sombong atas pencapaiannya yang sangat luar biasa. Beliau justru bersujud dan menyatakan bahwa benteng ini adalah bentuk rahmat dari Tuhannya untuk melindungi manusia dari kejahatan Ya'juj dan Ma'juj yang mengerikan. Beliau menegaskan kepada semua orang bahwa jika janji Allah sudah tiba, maka dinding yang sangat kuat ini akan dihancurkan menjadi debu dalam waktu sekejap. Karena segala sesuatu di dunia ini tunduk pada kehendak Allah sang pengatur takdir yang tidak pernah meleset sedikit pun dalam menetapkan setiap peristiwa besar. Misteri lokasi dinding ini tetap menjadi teka-teki yang paling menarik bagi para penjelajah dan sejarawan hingga saat ini di seluruh penjuru permukaan bumi. Banyak yang mencoba mencari keberadaannya di wilayah pegunungan Kaukasus atau di pegunungan Tengah Asia. Namun hingga kini lokasinya tetap tersembunyi secara goib. Hal ini dikarenakan Allah memang sengaja menutup penglihatan manusia dari lokasi tersebut agar menjadi ujian keimanan mengenai berita-berita yang ada dalam kitab suci, bahwa keberadaan Ya'juj dan Ma'juj adalah sebuah realitas yang pasti, meskipun mata manusia saat ini belum mampu mendeteksi di mana tepatnya mereka dikurung. Setiap hari Ya'juj dan Ma'juj dikabarkan terus berusaha melubangi dinding besi tersebut dengan segala macam cara dan upaya yang sangat melelahkan jiwa. Mereka bekerja keras hingga hampir berhasil menembusnya, namun setiap kali mereka beristirahat, Allah mengembalikan dinding tersebut menjadi utuh kembali seperti semula. Siklus ini akan terus berulang secara terus-menerus, hingga suatu hari nanti pemimpin mereka mengucapkan kalimat insya Allah sebagai tanda ketundukan pada kehendaknya. Di saat itulah lubang yang mereka buat tidak akan tertutup kembali, dan mereka akan keluar dalam jumlah yang sangat banyak untuk memenuhi seluruh permukaan bumi. Peringatan Zulkarnain memberikan pelajaran bagi kita bahwa perlindungan fisik sekuat apapun tetap bergantung pada perlindungan spiritual dari Sang Maha Kuasa. Benteng besi tersebut adalah simbol usaha manusia yang maksimal, sementara hancurnya benteng tersebut adalah simbol kemutlakan takdir yang tidak bisa dihindari. Kita diajarkan untuk selalu waspada dan mempersiapkan diri dengan amal saleh, karena keluarnya Ya'juj dan Ma'juj adalah salah satu tanda besar akan datangnya kiamat. Sebuah masa di mana tidak ada lagi benteng yang bisa melindungi manusia selain benteng keimanan yang telah terhujam kuat di dalam lubuk hati yang paling dalam. Kisah Zulkarnain mengunci Ya'juj dan Ma'juj selamanya memberikan kita sebuah gambaran tentang kepemimpinan ideal yang menggabungkan antara ilmu dan ketakwaan. Beliau memberikan contoh bahwa seorang penguasa sejati adalah dia yang menggunakan kekuasaannya untuk mempermudah urusan orang lain dan menjauhkan mereka dari bahaya. Misteri perjalanan ke ujung dunia ini bukan sekedar dongeng masa lalu, melainkan sebuah peta jalan bagi kita untuk menghadapi fitnah-fitnah akhir zaman yang semakin berat. Bahwa setiap tantangan besar pasti memiliki solusi jika kita mau menggunakan akal pikiran dan bersandar sepenuhnya pada pertolongan Allah SWT yang Maha Kuat. Ya'juj dan Ma'juj yang masih terkurung hingga saat ini menjadi pengingat bagi kita bahwa ada kekuatan besar yang sedang menanti waktu untuk menghancurkan dunia. Namun selama dinding tersebut masih berdiri, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri dan memperbanyak bekal amal untuk hari esok. Janganlah kita terlena dengan kedamaian yang semu, karena di balik tabir dimensi yang tersembunyi, ada makhluk-makhluk yang sedang bersiap untuk melakukan kerusakan.
Kesadaran akan hal ini seharusnya membuat kita semakin giat dalam beribadah dan menjauhi segala macam bentuk kemaksiatan yang bisa meruntuhkan benteng iman kita. Kisah ini juga mengajarkan pentingnya teknologi dan ilmu pengetahuan dalam membela agama dan melindungi umat manusia dari segala macam bentuk intimidasi zolim. Zulkarnain tidak hanya berdoa, namun beliau juga bekerja keras merancang konstruksi logam yang sangat rumit demi tercapainya keamanan bagi rakyat yang tertindas. Sinergi antara doa yang tulus dengan usaha yang sangat keras adalah kunci keberhasilan dalam menghadapi musuh-musuh yang tampak jauh lebih kuat secara fisik. Menjadi inspirasi bagi generasi muda Rumaisya Channel untuk terus belajar dan berkarya demi kemaslahatan umat manusia di seluruh penjuru alam semesta yang luas. Semoga misteri perjalanan Raja Zulkarnain ini memberikan pencerahan bagi jiwa-jiwa yang sedang mencari makna di balik peristiwa-peristiwa besar di akhir zaman. Kita tutup naskah cerita ini dengan keyakinan bahwa Allah adalah sebaik-baik penjaga bagi setiap hambanya yang bersungguh-sungguh dalam meniti jalan kebenaran. Biarlah dinding besi tersebut tetap menjadi rahasia ilahi yang menjaga kita dari fitnah hingga waktu yang telah ditetapkan dalam naskah takdirnya tiba nanti. Mari kita terus berjuang menjaga kesucian diri agar layak mendapatkan perlindungannya saat seluruh dunia mengalami guncangan dahsyat yang tidak ada tandingannya.